Tamron, salah satu terdakwa dalam kasus korupsi pengelolaan timah, mengaku bahwa dia pernah menerima telepon dari Harvey Muiz, terdakwa lain dalam kasus ini. Harvey meminta Tamron untuk menyetorkan uang yang disebut sebagai dana Corporate Social Responsibility, CSR. Dari Pak Harvey menyampaikan dari kerjasama kita ini ada dana untuk bantuan dana CSR. Jadi yang perlu kita bantu dana CSR yang dikumpulkan oleh Pak Harvey, ujar Tamron di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Namun, Tamron tidak banyak tahu tentang pemanfaatan dana CSR tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa dana CSR itu dikelola oleh Harvey. Saya tidak banyak tanya ya, cuma menurut Pak Harvey untuk bantuan aja. Jadi saya nggak banyak tanya dana itu yang mengelola Pak Harvey, jawab Tamron. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Tamron tahu bahwa dana CSR itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey? Dan bagaimana cara Harvey menggunakan dana CSR itu untuk menguntungkan dirinya sendiri? Dalam kasus ini, terdakwa lain seperti Helena Lim, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra, dan Embe Gunawan juga terlibat. Mereka didakwa karena terlibat dalam pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Pertanyaan lain yang muncul adalah, bagaimana cara mereka menggunakan dana CSR itu untuk menguntungkan diri mereka sendiri? Dan apakah mereka tahu bahwa dana CSR itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka? Dalam sidang, Tamron juga mengaku bahwa dia tidak tahu tentang pemanfaatan dana CSR itu. Dia hanya mengetahui bahwa dana CSR itu dikelola oleh Harvey. Saya tidak banyak tanya ya, cuma menurut Pak Harvey untuk bantuan aja. Jadi saya nggak banyak tanya dana itu yang mengelola Pak Harvey, jawab Tamron. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Tamron tahu bahwa dana CSR itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey? Dan bagaimana cara Harvey menggunakan dana CSR itu untuk menguntungkan dirinya sendiri? Dalam kasus ini, terdakwa lain seperti Helena Lim, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra, dan Embe Gunawan juga terlibat. Mereka didakwa karena terlibat dalam pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Pertanyaan lain yang muncul adalah, bagaimana cara mereka menggunakan dana CSR itu untuk menguntungkan diri mereka sendiri? Dan apakah mereka tahu bahwa dana CSR itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka? Sandra Dewi, istri Harvey Muiz, juga bersaksi dalam sidang. Dia menegaskan bahwa tas-tas mewah dan deposito miliknya itu merupakan hasil kerjanya sendiri, bukan pemberian suaminya. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah Sandra tahu bahwa suaminya menggunakan dana CSR itu untuk menguntungkan dirinya sendiri? Dalam sidang, Sandra juga mengaku bahwa suaminya bukan pengusaha timah, melainkan pengusaha tambang batu bara. Yang saksi ketahui, penghasilan, terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini, tanya hakim. Suami saya pengusaha tambang batu bara, jawab Sandra. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Sandra tahu bahwa suaminya sebenarnya menggunakan dana CSR itu untuk menguntungkan dirinya sendiri? Dan bagaimana cara suaminya menggunakan dana CSR itu untuk menguntungkan dirinya sendiri? Dalam kasus ini, terdakwa lain seperti Helena Lim, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra, dan Embe Gunawan juga terlibat. Mereka didakwa karena terlibat dalam pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Pertanyaan lain yang muncul adalah, bagaimana cara mereka menggunakan dana CSR itu untuk menguntungkan diri mereka sendiri? Dan apakah mereka tahu bahwa dana CSR itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka? Kita tunggu kelanjutan sidang ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan dana CSR oleh terdakwa dan apakah mereka tahu bahwa dana CSR itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka.